Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di channel Abror Syafi'i. Kali ini ada sebuah kisah unik, yaitu tentang malaikat Israel yang diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa seseorang. Tetapi orang itu malah mengabaikan malaikat Israel dan kemudian tertawa. Tetapi sebelumnya subscribe channel ini ya sobat. Yang sudah subscribe saya doakan masuk surga. Dalam urusan mencabut nyawa seseorang adalah urusan malaikat maut, yaitu malaikat Israel. Salah satu dari 4 malaikat utama di samping Jibril, Mikail, dan Israfil. Malaikat Israel sering kita sebut sebagai malaikat maut. Ia diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang serupa dengan malaikat Mikail, mencakup wajah, ukuran, kekuatan, lisannya, dan sayapnya yang sempurna. Dia memiliki 4 wajah, masing-masing di muka, kepala, punggung, dan telapak kakinya. Tugasnya mencabut nyawa para nabi dengan wajah di kepala, nyawa orang mukmin dengan wajah di muka, nyawa orang kafir dengan wajah di punggung, dan nyawa seluruh jin dengan wajah di telapak kakinya. 1 kaki di langit ke-7 dan yang lainnya di jembatan antara surga dan neraka. Dikisahkan bahwa ketika Allah menciptakan Al-Maut dan menyerahkan tugasnya kepada malaikat Israel, malaikat ini bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhanku, apakah ini Al-Maut?" Allah kemudian menutupi rahasia Al-Maut dan memerintahkan seluruh malaikat untuk menyaksikannya. Setelah menyaksikan, seluruh malaikat pingsan selama 1000 tahun. Setelah sadar, mereka bertanya kepada Allah tentang makhluk yang lebih besar, dan Allah menjelaskan bahwa Dia menciptakannya dan lebih agung daripadanya. Allah kemudian memberikan kekuatan kepada malaikat Israel agar bisa memegang Al-Maut. Malaikat Israel khawatir tidak mampu mengambilnya, memohon kekuatan kepada Allah. Setelah diberi kekuatan, Al-Maut menetap di tangannya, dan malaikat Israel berkata, "Ya Tuhanku, izinkan aku berseru di langit sekali saja." Setelah diizinkan, malaikat Israel berseru dengan suara yang mengguncangkan, menjelaskan tugasnya sebagai pemisah orang yang saling mencintai, pemisah anak dan ibu, pemisah saudara pria dan wanita, penghancur bangunan dan penguasa kuburan. Malaikat Israel dengan kekuatan luar biasa dari Allah dapat menjangkau barat dan timur dengan mudah saat menjalankan tugasnya. Dia bekerja sama dengan malaikat rahmat dan malaikat azab serta malaikat arham untuk mengetahui di mana seseorang akan menemui ajalnya. Saat ia melihat wajah manusia 70 kali sehari, terdapat kisah menarik ketika ia melihat seseorang tertawa sebelum mencabut nyawanya, membuatnya heran dengan kebodohan manusia yang melupakan kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Siapakah orang paling cerdas?" Beliau menjawab, "Yang paling banyak mengingat mati dan yang paling baik mempersiapkan kematian." Dalam konteks ini, malaikat Israel melihat orang yang tertawa dan berkata, "Aku melihat orang ini, padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergerak tertawa." Selain itu, kisah di atas juga menggambarkan bagaimana harta dunia tidak mampu melindungi seseorang saat ajalnya tiba. Malaikat pencabut nyawa menyamar sebagai orang miskin untuk mengingatkan orang kaya tentang sifat fana kekayaan mereka. Terlihat bahwa pada saat-saat akhir hidupnya, orang kaya menyadari bahwa harta mereka tidak dapat menyelamatkan mereka. Kisah lain mengenai malaikat pencabut nyawa yang menangis saat mencabut nyawa seorang wanita hamil di padang gurun menunjukkan kepekaan malaikat terhadap situasi kemanusiaan. Begitu juga ketika malaikat mencabut nyawa seorang ulama dan melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya, Allah menjelaskan bahwa ulama tersebut adalah bayi dari ibu yang pernah dicabut nyawanya di gurun pasir, menunjukkan perlindungan Allah kepada mereka yang dijaganya. Melanjutkan kisah, kita beralih pada momen ketika malaikat Israel berbicara mengenai kekuatan tugasnya.
Dia mengungkapkan bahwa Allah memberikan kemampuan luar biasa kepadanya untuk mencapai barat dan timur dengan mudah, seperti seorang yang sedang menghadap meja makan yang dipenuhi berbagai makanan. Malaikat Israil alaihissalam menjalankan tugasnya bersama dua kelompok malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Untuk mengetahui di mana seseorang akan menemui ajalnya, malaikat Israil bekerja sama dengan malaikat Arham. Dikisahkan bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini sebanyak 70 kali sehari. Ketika ia melihat seseorang tertawa, terjadilah momen yang membuatnya heran. Aku melihat orang ini, padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergerak tertawa, ujarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditanya mengenai orang yang paling cerdas, dan jawabannya mencerminkan pentingnya kesadaran akan kematian dan persiapan menyongsong akhirat. Tidak hanya sekadar mengejar kekayaan dunia, kecerdasan sejati terletak pada kebijaksanaan dalam mempersiapkan kematian. Malaikat Israil dalam mencabut nyawa seseorang yang kaya menyamar sebagai orang miskin untuk menguji kebijaksanaan dan kesadaran sang kaya akan hakikat kematian. Dalam momen itu, terlihat bahwa harta dunia tidak bisa menyelamatkan orang kaya dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Kisah lain yang menyentuh adalah ketika malaikat pencabut nyawa menangis saat mencabut nyawa seorang wanita hamil di padang gurun yang tandus. Menunggu hingga bayinya lahir di tengah kegurunan, malaikat tersebut merasakan kepedihan dan keindahan hidup pada saat yang bersamaan. Saat mencabut nyawa seorang ulama yang memiliki cahaya terang benderang, Allah menjelaskan bahwa ulama tersebut adalah bayi yang pernah dicabut nyawanya di gurun pasir. Pesan yang disampaikan adalah bahwa Allah senantiasa melindungi hamba-hambanya, bahkan sejak masa kecil, dan memberikan penjagaan khusus kepada mereka yang dijaganya. Pada akhirnya, ketika seluruh makhluk hidup sudah mencapai ajalnya, Allah memerintahkan malaikat Israil untuk mencabut nyawanya sendiri. Malaikat Israil pun turun ke antara surga dan neraka untuk melaksanakan perintah tersebut. Namun, dalam momen ini, terjadi kejadian yang luar biasa. Saat mencabut ruhnya sendiri, malaikat Israil menjerit dengan sangat dahsyat. Jeritan tersebut begitu kuat sehingga, jika ada makhluk yang mendengarnya, makhluk tersebut akan binasa seketika. Jeritan itu mencerminkan kepedihan dan kekuatan dari pengalaman mencabut nyawa yang tidak terbayangkan oleh manusia. Malaikat Israil berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat ruh dicabut, aku pasti mencabut ruh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Setelah momen tersebut, akhirnya matilah malaikat pencabut nyawa, dan hanya Allah yang kekal dan berkuasa atas segala sesuatu. Semoga kisah ini dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Abror Syafi'i pamit undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.